Jumpa kembali di pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Nah, pada pertemuan 5 ini kita akan belajar memahami penggunaan fungsi logika. Dengan selesainya materi di pertemuan 5 ini diharapkan siswa ataupun peserta didik mampu mengenali jenis fungsi logika yang tersedia pada Microsoft Excel, yaitu diantaranya not, or, and, true, false, dan if. Ya, jadi ini ada beberapa jenis fungsi logika yang akan kita pelajari. Kemudian juga nantinya siswa mampu menerapkan fungsi logika dengan benar dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Baik, kita mulai saja kepada pembelajarannya. Sebelum memahami penggunaan fungsi logika, ada baiknya kita mengenal dahulu operator logika yang sering akan kita jumpai di dalam penggunaan fungsi logika. Ya, di sini ada operator sama dengan, ya, kemudian simbol operator untuk lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan, ya, penulisannya seperti ini, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, kalau untuk membandingkan tidak sama dengan, itu simbolnya lebih kecil lebih besar, ya. Dan untuk menggabungkan dua buah nilai itu memakai simbol N di sini, ya. Nah, ini ada contoh-contohnya yang bisa kita lihat, ya. Kalau N di sini bila sel A1 itu berisi string holy, B1 string D, maka kalau digabung A1N B1 hasilnya akan gabungan, yaitu holiday, ya. Ini nanti pada latihan-latihan berikutnya kita akan sering menggunakan operator ini, ya. Sebuah sel dapat diisi dengan nilai logika true dan false, ya. Jadi saya ambil contoh, misalkan A1 di sini kita isi dengan nilai true, artinya kita ketikkan sama dengan, maka baru kita ketikkan true, ya, kurung buka kurung tutup, lalu kita enter, maka dia akan bernilai true. Jadi cara penulisannya, rumusnya adalah true kurung buka kurung tutup, ya. Nah, untuk A2, ya, misalkan kita isi dengan nilai false, cara tulisannya juga sama, false kurung buka kurung tutup, maka sel ini akan menampilkan true dan false sesuai dengan apa yang kita isikannya. Jadi penulisan true false adalah sama dengan true dan sama dengan false kurung buka kurung tutup, ya. Nah, memang di fungsi logika hanya ada dua kondisi, ya, true atau false, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi not. Jadi fungsi not gunanya untuk membalik keadaan true atau false ini, ya, keadaan dari fungsi logika. Sambil contoh, misalkan A1 sudah berisi nilai true, kemudian saya ingin membalik keadaan dari nilai true ini menjadi false, kebalikannya, maka di sini saya bisa menggunakan fungsi not, sama dengan not, ya, kurung buka, selnya ini, ya, sel A1 saya isikan di sini, kurung tutup, kemudian enter, maka true di sini dengan fungsi not akan dibalik menjadi false, ya, not A. Nah, ini kita bisa copy ke bawah, ya, rumusnya, dan kita lihat hasilnya yang false pun akan diubah menjadi true, ya, karena di sini not fungsinya untuk membalik kondisi. Nah, itulah pemakaian true, false, dan not.
Nah, sekarang kita akan memahami penggunaan fungsi logika if, ya. Nah, di sini ada flowchart dan juga ada penulisan rumusnya. Nah, fungsi logika if digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih, ya. Jadi nanti kita akan kenal dengan if tunggal dan if bertingkat, ya. Nah, sekarang kita pelajari penggunaannya. Penulisan rumusnya nanti adalah sama dengan if, ya, logical test titik koma value if true titik koma value if false. Artinya nanti di sini penulisannya sama dengan if, kemudian perbandingan logika, logical test di sini. Jadi kita nanti akan menuliskan perbandingan logika, jadi membandingkan dua kondisi. Kita tuliskan di parameter pertama dari fungsi if ini, kemudian titik koma. Bila perbandingan logikanya itu true, benar, maka di sini dituliskan nilai apa yang kita ingin tampilkan bila true, ya. Sebaliknya di sini titik koma kita tuliskan nilai apa yang kita inginkan bila perbandingan logika ini false, ya. Jadi penulisannya perbandingan logika nilai true, nilai bila false, ya. Nah, itu yang harus diingat. Di sini adalah penulisan rumus fungsi logika if. Nah, sekarang ini ada contoh. Ada contoh, ya, flowchart, ya. Ini namanya diagram alir. Nah, ini sambil contoh, ya. Misalkan start ini kita mulai, kemudian di sini ada bentuk jajaran genjang, itu adalah simbol untuk preparation, persiapan. Nah, di sini kita ikuti saja, ya. A1 diisi dengan nilai 10, berarti kita klik pada sel A1, kita beri nilai 10, kemudian B1 diberi nilai 20, ya. Nah, di sini nanti saya ingin menuliskan hasil perbandingannya di kolom C1, ya. Ini kita rapikan dulu, kita beri bingkai juga. Nah, seperti ini. Jadi kita ikuti flowchart ini, ya. Nah, sekarang perbandingan logikanya berada di sini. Jadi kita bisa memberikan pernyataan perbandingannya apakah A1 sama dengan B1. Itu juga boleh. Jadi kita sudah kenal operator logika yang pada pembelajaran awal, ya. Atau bisa juga A1 lebih kecil B1 atau A1 lebih besar B1, terserah kita. Jadi yang menentukan perbandingan logika adalah kita sendiri, ya. Nah, di dalam contoh ini kita ingin membandingkan apakah sel A1 isinya sama dengan sel B1, ya. Jadi ini sebagai perbandingan logikanya, ya. Bila ya, jadi bila ya true, maka saya ingin apa? Saya ingin mencetak kata-kata sama, ya. Jadi ini nilai yang ingin dicetak bila pernyataan true. Lah, kalau false itu bila tidak, false, maka saya ingin mencetak kata-kata tidak sama. Setelah itu semua berakhir, ya. Nah, sekarang di sini penulisannya akan mengikuti kaidah ini. Jadi sama dengan kemudian if, ya, kurung buka. Nah, pernyataan perbandingan logikanya apa? Yaitu ini tadi, kita mau membandingkan apakah A1, yaitu kita ketik, bisa kita ketik A1 atau kita klik di sini. Kemudian operator pembandingnya adalah apakah A1 sama dengan B1. Jadi ini, ya, ini kita tuliskan di perbandingan logikanya. Kemudian titik koma untuk parameter kedua, apa yang kita ingin isi bila memang isi dari A1 sama dengan B1. Bila ini true, benar, maka kita inginkan tadi mencetak kata-kata sama, ya. Berarti di sini saya harus ketikkan, kalau string, ya, teks itu dalam tanda petik sama, ya. Misalkan saya ketik sama seperti ini.
kemudian titik koma parameter ketiganya itu nilai yang kita ingin tuliskan bila pernyataannya false. Di sini kita inginkan mencetak tidak sama, maka di pernyataan false-nya kita ketikkan tidak sama ya, baru kurung tutup ya. Jadi di sini adalah pernyataan logika perbandingan logikanya, apakah A1 sama dengan B1, lalu value if true atau nilai bila benar kita ketikkan string sama, yang false kita ketikkan tidak sama. Nah, pada waktu kita enter maka hasilnya adalah tidak sama. Kenapa? Karena 10 tidak sama dengan 20 ya. Nah, sekarang kalau kita samakan sel A1 kita ganti 20 juga, maka pada waktu kita enter dia bisa mencetak kata-kata sama. Karena apa? Ya karena nilai A1 B1 sama, maka yang dicetak adalah pernyataan true, jadi sama. Tetapi kalau yang kita kembalikan yang A1 nilainya 10, B1 20, ini berarti kan tidak sama, berarti dia false, maka yang dicetak adalah kata-kata tidak sama ini ya. Jadi ini pemahaman tentang fungsi if ya, ini masih if tunggal ya. Dan yang perlu diingat adalah urutan penulisannya ya. Jadi penulisan rumusnya, jadi sama dengan if perbandingan logika titik koma nilai bila true titik koma nilai bila false ya. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menerapkan penggunaan fungsi if tunggal pada dua soal yang ditampilkan di sini ya. Kita lihat dulu untuk soal yang pertama, yaitu paket barang. Di sini tersedia sebuah tabel dengan kode KBBK ya, dimana K itu artinya kilat dan B itu artinya biasa. Nah, kita diinginkan untuk menyebutkan jenis paket. Di sini sel dalam kolom jenis paket itu, kalau K berarti dia tertulis kilat, kalau B tertulis biasa ya. Bagaimana cara menuliskan fungsi if-nya? Untuk memungkinkan kita menuliskan rumus fungsi if di sini di sel B3, kemudian di copy ke bawah, maka dia bisa menyesuaikan dengan kode yang ada di sebelah kirinya ya. Baik, kita mulai. Jadi masih ingat cara penulisan fungsi if, yaitu sama dengan kemudian if kurung buka perbandingan logika. Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan logikanya. Kita mau lihat apa yang mau kita bandingkan, yaitu sel yang ada di sebelah kiri dari pernyataan if ini, yaitu sel A3. Kita klik saja. Nah, kita ada dua kondisi yang bisa kita gunakan sebagai perbandingan. Apakah A3 sama dengan K, string K, atau apakah A3 sama dengan string B, terserah. Jadi kita tidak usah melihat isi daripada sel yang sebelah kirinya, tetapi di sini hanya ada dua isi, yaitu K atau B. Nah, di sini misalkan ya, saya ingin melakukan perbandingan apakah sel A3 sama dengan B, jadi dalam tanda petik ya. Nah, ini adalah perbandingan logikanya ya. Nah, nanti kita lihat di perbandingan logika ini, kalau perbandingan logika ini true, benar, apa yang ingin kita tuliskan dalam pernyataan true di sini ya, value if true. Maka di sini kalau betul B, di sini adalah kita harus ketikkan apa? Biasa ya. Nah, karena hanya ada dua kondisi K atau B, dua nilai, maka kalau tidak biasa berarti false-nya pasti apa? Kilat ya. Seperti ini ya, lalu kita kurung tutup ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita menggunakan perbandingan apakah sel A3 sama dengan B berisi nilai B. Kalau benar B itu adalah biasa ya, jadi di pernyataan true-nya kita tulis teks biasa. Nah, karena di sini hanya ada dua nilai, yaitu B atau K, pasti kalau tidak B ya K, berarti di sini pernyataan false-nya kita isi dengan kilat ya. Kita enter, maka dia sudah tahu
if nanti akan menuliskan K itu kilat. Kalau kita copy maka dia bisa menyebutkan B itu biasa kilat ya. Kalau ini pun kita ganti dengan K misalkan, dia bisa menyesuaikan ya. Oke, jadi ini adalah penyelesaian soal yang pertama. Nah, kalau seandainya kita ingin menggunakan perbandingan logikanya bukan B tetapi K, bisa, yaitu dengan cara ini kita ganti aja apakah sama dengan K ya. Di sini kita ganti, boleh saja. Nah, tetapi di sini harus dibalik, berarti di sini harus kilat ya, kita hapus saja, berarti di sini adalah harus kilat untuk true-nya karena K ya, sedangkan false-nya menjadi biasa, dibalik saja ya. Kemudian kita enter, hasilnya juga tetap sama pada waktu kita copy ya. Jadi penentuan daripada perbandingan logika itu kita yang menentukan, jadi terserah kita yang mana ya. Baik, itu untuk yang soal yang pertama, dan sekarang kita pelajari soal yang kedua, kita selesaikan juga. Nah, di sini ada tabel kelulusan. Jadi dengan syarat atau ketentuan bila nilainya lebih kecil 60, maka di sini harus diberi keterangan tidak lulus. Tetapi kalau dia memiliki nilai 60 ke atas, dia dinyatakan lulus. Nah, karena ada dua ketentuan yang bisa kita pakai untuk perbandingan, ya kita tinggal pilih salah satu. Sampai contoh saya mau pilih nilai lebih kecil 60 ini sebagai perbandingan logika yang saya gunakan ya, maka penulisannya adalah sama dengan if kurung buka, perbandingan logika yang kita tulis adalah ini, sel di samping kirinya apa? Jadi sel D3. Di sini saya pakai lebih kecil 60. Nah, di sini ya. Perbandingannya apakah isi sel D3 lebih kecil dari 60? Kalau benar iya, maka dia tidak lulus pernyataan true-nya. Jadi di sini tulis tidak lulus ya. Nah, kebalikannya tentunya pasti lulus ya, seperti ini kalau kurung tutup. Kemudian kita enter ya. Nah, di sini dia 80 lulus karena ketentuannya kalau 60 ke atas baru dia lulus ya, kalau di bawahnya baru tidak lulus. Kita copy. Nah, di sini ada yang tidak lulus karena apa? Karena dia di bawah 60, makanya dituliskan tidak lulus ya. Jadi dengan satu rumus if di sini kita copy, maka semua kondisi dari nilai bisa dimunculkan keterangan lulus dan tidak lulusnya. Sampai contoh misalkan saya isi 40 ini dengan 60, lulus tidak? Ya, ini akan lulus karena apa? Dia tidak lebih kecil dari 60 ya. Tapi kalau seandainya 59 ya, di sini saya sebutkan 59, dia lebih kecil dari 60, maka tidak lulus ya. Nah, itu tadi adalah dua contoh penerapan fungsi if tunggal ya pada soal fungsi logika ya. Jadi nanti memang kita harus banyak berlatih ya untuk bisa memahami lebih baik. Oke.